Bisnis ternak akan terus menjanjikan karena permintaan terhadap hewan ternak sangat tinggi. Namun, untuk memulai suatu bisnis ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Tentunya, tujuan untuk membangun sebuah bisnis adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sama halnya ketika kamu ingin merintis usaha atau berbisnis ternak. Namun, sebelum memulai kamu harus mencoba memahami dan memperhatikan terlebih dahulu seluk-beluk dunia peternakan. Hal yang bisa kamu pelajari sebelumnya adalah jenis pakan, cara merawat, dan peluang bisnis yang akan didapat. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan beberapa faktor-faktor penting untuk memulai berbisnis ternak. Di akhir video, kelas bisnis akan membagikan tips dan cara sukses berbisnis ternak. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai ya. Peluang bisnis ternak sangatlah beragam. Ada beberapa yang bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil, tapi juga ada yang membutuhkan modal yang sangat besar. Berikut beberapa peluang bisnis ternak yang bisa kamu jalankan. Yang pertama yaitu ternak ayam. Bisnis ini dapat kamu mulai dengan memiliki sebidang tanah yang cukup untuk area kandang dan tempat ayam mencari makan. Peluang bisnis ternak ini tinggi, karena ayam dan telurnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari menu harian sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, jika ingin menjadi peternak ayam rumahan, baik ayam kampung, petelur maupun potong, kamu harus memastikan agar peternakan ini nanti tidak mengganggu tetangga dan lingkungan sekitar. Peluang usaha yang kedua yaitu beternak kambing. Bisnis ternak ini memiliki peluang besar karena permintaan daging kambing oleh beberapa pengusaha kuliner sangatlah tinggi. Terlebih, jika mendekati Idul Adha, permintaan kambing akan meningkat dengan tajam. Kambing juga dicari saat orang-orang akan melakukan akikah anak. Dan yang paling banyak mencarinya adalah para pengusaha kuliner sate kambing. Peluang yang ketiga yaitu beternak sapi potong. Kebutuhan daging sapi di Indonesia termasuk yang sangat tinggi. Sapi sendiri merupakan bahan utama dalam sajian masakan di restoran. Sayangnya, ketersediaan daging sapi sendiri belum bisa memenuhi permintaan pasar, sehingga impor selalu menjadi pilihan. Hal ini bisa kamu jadikan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Jika kamu memiliki modal yang besar, kamu bisa mencoba bisnis ternak sapi ini. Peluang yang keempat yaitu beternak ikan lele. Ternak ikan lele jadi salah satu opsi bisnis peternak yang layak dipertimbangkan karena cukup menjanjikan. Ikan lele sendiri cukup populer dengan makanan hasil olahan lele. Salah satunya adalah pecel lele yang dapat ditemukan di banyak tempat. Untuk kecepatan memanen ikan lele tergantung dari seberapa rutin ternak tersebut diberi makan. Peluang yang kelima yaitu beternak burung puyuh. Meskipun pamornya tidak sebesar kuliner daging ayam, daging burung puyuh menjadi bahan dasar yang kerap dicari oleh restoran-restoran kelas menengah ke atas. Burung puyuh memiliki rasa yang khas, membuat kuliner dari daging burung puyuh ini diminati oleh masyarakat tertentu. Peluang yang keenam yaitu beternak bebek. Tahukah kamu, daging dan telur bebek dicari karena memiliki tekstur dan rasanya yang khas. Ini tentu jadi peluang bisnis yang harus diambil. Dalam memelihara bebek, kandang dan lahan peternakan bebek harus selalu dijaga kebersihannya. Selain itu, ada aspek pencahayaan dan pengelompokan bebek sesuai dengan ukuran perlu diperhatikan oleh kamu dalam beternak bebek. Peluang nomor 7 yaitu beternak udang. Selain diolah menjadi kerupuk, terasi atau rempeyek, udang bisa menjadi salah satu komoditi utama di restoran-restoran seafood. Ini sebabnya para produsen udang cukup banyak dicari oleh para pengusaha kuliner di Indonesia. Untuk memulainya, kamu tidak perlu membuka tambak udang dengan ukuran yang besar. Kamu cukup melakukan ternak udang menggunakan kolam terpal di rumah sendiri. Usaha yang ke-8, beternak belut. Mungkin kamu belum tahu kalau belut bisa menjadi komoditi walaupun yang belum banyak diminati. Mungkin karena bentuknya yang menyerupai ular dan licin menyebabkan tidak semua orang mudah menikmatinya. Namun, tahukah kamu, olahan belut cukup banyak, misalnya seperti kerupuk belut, keripik belut, rendang, sate, bahkan spaghetti belut pun ada yang sudah mulai dijual di berbagai outlet dan rumah makan. Usaha ternak yang ke-9 yaitu beternak jangkrik. Kamu bahkan lupa kalau jangkrik juga bisa diternakan. Jangkrik dibudidayakan untuk dijual ke peternak atau pecinta burung kicauan. Kamu tidak perlu khawatir selama terjaga kebersihan tempat dan diberikan asupan makanan secara rutin, jangkrik dapat hidup di dalam wadah sederhana seperti drum bekas minyak atau juga ember bekas. Usaha yang terakhir yaitu beternak ikan hias. Salah satu bisnis ternak yang populer adalah beternak ikan hias. Dari mana peternak ikan hias mendapatkan keuntungan? Peternak ikan hias akan memperoleh keuntungan dengan membesarkan bibit ikan menjadi ikan yang cantik dengan nilai jual tinggi di kalangan penggemarnya.
Partisipasi rutin dalam kompetisi atau pameran ikan hias juga menjadi salah satu cara membangun relasi dan menggenjot omset di ternak jenis ini. Itu tadi 10 peluang usaha ternak yang bisa kalian coba di rumah. Selanjutnya, kelas bisnis akan memberikan 3 faktor penting untuk usaha ternak. Berikut ini faktor penting yang harus kamu pahami untuk sukses berbisnis ternak. Yang pertama, pilih bibit unggul. Dengan bibit unggul, kamu dapat menghasilkan hewan ternak yang sehat dan juga berkualitas tinggi. Hal ini berlaku untuk segala jenis ternak yang bakal kamu geluti nantinya, karena kamu wajib mengetahui seluk-beluk mengenai jenis hewan yang akan dipilih agar tidak salah memilih bibit. Bibit unggul biasanya dibanderol dengan harga yang mahal, namun ingat bahwa faktor ini juga adalah kunci bisnis karena dengan bibit unggul, ternak kamu akan menghasilkan ternak yang sehat, berbobot, dan memiliki nilai jual tinggi. Oleh karena itu, kamu dapat meraih untung besar dari usaha yang dijalankan. Yang kedua adalah pilih lokasi dan jaga kebersihan kandang. Lokasi yang dipilih sebagai kandang ternak haruslah lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Tujuannya agar bau yang tidak sedap tidak mencemari udara di lingkungan tempat tinggal kamu. Bau dari limbah atau kotoran hewan ternak ini bisa saja mengganggu dan membuat warga sekitar tidak nyaman, bahkan menimbulkan suatu penyakit. Selain itu, kamu juga harus menerapkan standar kebersihan dan melakukan pembersihan kandang ternak secara rutin. Pastikan untuk tidak membuang kotoran ternak di sungai, sawah, atau tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya tentu untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu perhatikan makanan dan vitamin ternak. Selain harus memiliki bibit yang unggul, kamu juga harus memberikan pakan dengan kualitas yang baik agar hewan yang kamu pelihara sehat dan gemuk. Pakan dengan kualitas unggul membuat ternak terhindar dari berbagai penyakit yang dapat merugikan kamu. Kamu juga dapat menambahkan vitamin. Ini penting karena hewan rentan terhadap penyakit, sehingga peningkatan sistem imun itu sangat penting terlebih bila rutin melakukan vaksin. Nah, apakah bisnis ternak cukup menjanjikan? Semoga kamu bisa melakukan bisnis ternak secara cermat dalam memulai bisnisnya. Dan semoga buat kamu yang sudah punya bisnis ternak di rumah bisa panen raya dan sukses bareng-bareng ya. Cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, kita lanjut di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.